Pemirsa, senang sekali saya Vivi bisa berjumpa dengan pemirsa semua. Dan kali ini saya tetap ditemani oleh Pak Warno. Bagaimana kabarnya Pak Warno? Amin, baik-baik. Puji Tuhan. Tuhan. Juga dengan Febe. Apa kabar Febe? Puji Tuhan, baik. Senang sekali bisa ketemu dengan Febe dan Pak Warno. Tentunya di acara di mana lagi kalau bukan di Bilik Sejahtera. Nah, Pak Warno dan Febe, kali Ya. ini kita akan membahas masalah rutinitas yang dilakukan tiap hari oleh pasangan dan anak. Secara khusus kalau kita pulang kerja atau pulang sekolah, Ya. biasanya kan kita ini kumpul-kumpul dulu kan. Gimana kegiatanmu di sekolah, ginilah begitulah, papa gimana di kerjaan gitu ya. Tapi ternyata itu menjadi rutinitas yang sudah tidak dilakukan lagi setelah mungkin anak-anak dewasa, suami juga mungkin merasa rutinitas yang biasa gitu ya. Akhirnya pulang kerja langsung makan, ganti baju, lihat HP. Ya, betul. Sudah gak ngereken bojone Pak Iya. istrinya. Anak juga begitu, pulang sekolah atau pulang kerja gitu langsung masuk kamar. Ya. Cuma sekedar say hello aja kemudian masuk kamar. Nah, yang dipermasalahkan itu sekarang komunikasi di dalam keluarga. Artinya fisikmu ada, tapi hatimu tidak ada. Waduh. Gimana nih Pak Warno menyikapinya? Apakah Pak Warno di dalamnya? Ya, memang itu tantangan atau pencobaan. Atau kebiasaan? Atau kebiasaan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Ya. Ya, zaman sekarang memang Berbeda. berbeda. Sekarang ini apa itu namanya gadget itu ya? Iya. Itu kayak menjadi teman segala-galanya ya. Betul. Sampai melupakan duduk yang di samping aja gak kenal kadang-kadang ya. Oh. Karena asik betul. Jadi main gitu atau lihat film atau lihat film-film pendek itu ya. Atau permainan. Itu asik betul sampai lupa ada istrinya di samping atau suami di samping atau anaknya. Kadang Jadi, lupa Pak makan juga. lupa makan juga. Jadi begitu. Itu memang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah Iya. keluarga kami juga begitu. Kadang-kadang terlalu ini ya, nggak sadar itu ya. Pulang kerja, wih, main, lihat scroll, betul. asik, main ini, main itu. Ya itu memang nggak sadar apa Iya. yang dilakukan suami, istri maupun anak-anak. Tapi memang kita sebagai pasangan atau saya juga sebagai istri kadang memang berasa loh Pak. Dulu kok ada dulu nih yang dibahas dulu nih ya. Dulu setiap pulang kerja nih, halo gini, wih capek loh tadi gini di kerjaan. Terus ada yang begini. Oh iya, nanti saya timbali lagi. Terus gimana? Gini. Kalau sekarang sudah pulang, jadi kita sudah tahu rutinitasnya itu udah pulang kerja dia capek. Nanti kalau saya bertanya lagi apa-apa dia merasa kesel gitu ya. Iya. Jadi saya lihat dulu waktunya. Akhirnya kita berasa seperti orang lain gitu. Iya betul. Jangan-jangan Itu bahaya. bahayanya itu timbul di situ. Kalau Febe sebagai anak nih gimana nih? Tadi sudah dijelasin sama Pak Warno ya, kalau sekarang itu mungkin karena perkembangan zaman itu akhirnya itu yang membuat HP itu tidak bisa jauh dari kita. Apalagi untuk anak-anak sekarang ya, kayak pulang sekolah udah capek, terus kan di sekolah kan nggak boleh main HP gitu kan. Pasti pulang-pulang yang dicarinya HP. Sama memang. Iya. Kalau di Iya. kerjaan seseorang itu kan kadang menuntut untuk konsen Iya. ke pekerjaan. Betul. Jadi mungkin sampai di rumah, ini waktuku gitu. Sementara anak dan istri atau suami butuh perhatian juga Iya, sebenarnya. memang harus menjaga keharmonisan Heeh. di tengah-tengah keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak. Nah itu harus dijaga. Jangan sampai fisiknya ada, hatinya itu Kemana-mana. ke ini, fokusnya ke Iya. game, ke HP Iya, itu. akhirnya kan keluarga merasa ada yang kosong. Iya, betul. Tapi ya kita nggak boleh membiarkan seperti itu terus menerus ya. Artinya jangan sampai membuka celah. Iya, jangan sampai membuka celah terjadinya perang dingin di keluarga Nah, atau perang mulut. Iya, mungkin
adanya orang lain masuk dalam rumah tangga kita itu ya mungkin karena hal itu. Iya, betul. Iya, Bisa jadi. Ya, itu harus kita sadari. Mm-mm. Jadi bukan tidak boleh punya HP, tapi harus menggunakan HP itu secara bijaksana. Nah, HP itu sebagai alat komunikasi betul. ketika suami di luar Betul. atau ketika istri di mana, saling memberikan komunikasi. Nah ini yang saya mau tanya ke Febe nih, mungkin anak muda sekarang itu ya bisa dibilang gak bisa lepas dari yang namanya gadget. Tapi kita juga kan tadi harus bijaksana dalam menggunakan HP. Kalau Febe sendiri menempatkan HP di dalam kehidupan sehari-hari itu mengatur waktu apa ini sudah ada aturannya nggak secara pribadi? Pasti harus ada kan. Kalau misalkan dalam hidup kan kita punya prinsip kan. Hmm. Jadi kalau misalkan kita harus pintar-pintar nih bagi waktu, mana untuk keluarga, mana untuk diri sendiri, mana untuk ya buat pekerjaan juga. Jadi harus pintar-pintar. Apalagi kita ya masih anak muda, kalau apalagi lihat HP ya ada sosmed kayak gitu ya. Terus kayak lihat-lihat ya segala macam YouTube, apapun itu semua ada di HP. Lebih menarik ya. Iya. Tapi harus pintar-pintarnya kita untuk ya jaga Bagi waktu. waktu. Iya, apalagi kalau sama keluarga gitu ya. Takut kerenggangan keluarga kita semakin jauh. Ya. Tapi ya mengucap syukur lah Febe sudah Sudah mantap lah. sudah ngerti. Tapi ada orang yang walaupun sudah dewasa tapi karena itulah ketergantungannya dengan HP, kita ajak ngomong pun dia Iya. masih begini. Iya. Oke, iya, udah. Itu rasanya gimana tuh Pak? Iya, jadi kelihatannya itu memang bisa jadi suami istri bisa marah. Pemicu. Ya, karena ini nggak peduli, jadi bisa membuat kemarahan. Oleh karena itu ya kita tetap menjaga keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Seperti katakan firman Tuhan itu ya, dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 itu ya, dikatakan, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tentu firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semua yang memiliki komunitas iman, baik itu di gereja, baik di rumah tangga, atau di tempat-tempat lain. Nah, kita harus menjaga perasaan, baik perasaan suami, perasaan istri, perasaan anak pada orang tua, kan begitu. Tetap menjaga perasaan untuk memperhatikan, jangan sampai tubuh kita ada, perasaannya nggak ada. Ya, Nah, itu betul. dia. Apa yang dikatakan Pak Warno memang intinya kita membuat kesepakatan bersama. Ya, betul. Kapan waktu untuk kita sibuk dengan yang lain dan kapan waktu untuk kita sibuk dengan keluarga kita. Ya, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Tetap di Bilik Sejahtera.